Alright guys, kembali bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Di video kali ini gue akan menceritakan kepada kalian dan menjelaskan kepada kalian 5 komponen utama yang diperlukan oleh seorang trader agar bisa menjadi trader yang profesional dan juga profitable secara konsisten. Saya tahu bahwa banyak di luar sana, banyak trader yang sangat kesulitan dalam menghadapi trading secara umumnya, bukan hanya dari sisi metode dan juga money management, tapi juga dari sisi pengendalian psikologis di dalam trading. Oleh karena itu saya bikin playlist video cukup lengkap mengenai itu, namanya adalah Trading Wisdom. Silahkan cek playlistnya di atas ini. Di situ saya menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan trading psychology. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah di deskripsi dan bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Mari kita masuk ke konten materi. 5 skill atau 5 komponen utama yang diperlukan oleh Anda jika Anda ingin menjadi trader yang profesional, yang profitable secara konsisten. Komponen nomor 1 adalah forecasting skill. Ya, forecasting skill ini adalah salah satu hal utama yang harus didapatkan atau dimiliki oleh seorang trader. Sebenarnya forecasting skill ini adalah skillnya analis ya, karena kemampuan Anda dalam melakukan analisa. Tools dalam melakukan analisa itu ada banyak, ilmunya adalah technical analysis. General concept of technical analysis itu ilmunya ada banyak sekali, dari Dow Theory, chart pattern, lalu juga ada Fibonacci, dan lain sebagainya. Nah, tujuan utama dari forecasting ini apa? Dua hal, Anda harus mendapatkan direction atau arah dari market, dan juga Anda harus mendapatkan target dari direction tersebut. Ini adalah step awal dilakukan oleh analis ya. Kalau Anda trading dan Anda sebagai analisnya, maka step nomor 1 Anda harus kuasai, yaitu Anda menjadi analis, melakukan technical analysis, dan mendapatkan direction dan target dari satu market berdasarkan pendekatan tertentu. Skill nomor 2 atau komponen nomor 2 adalah cara entry. Nah, baru step nomor 2-nya ke cara entry. Saya lihat kebanyakan para trader itu, kesalahan dari seorang trader adalah mereka langsung berfokus pada cara entry. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah trader banyak yang berfokus sama indikator, trading system, dan lain sebagainya. Kenyataannya adalah cara entry ini hanya bisa dilakukan kalau Anda sudah mempunyai step nomor 1 tadi, yaitu forecasting, direction, dan target market yang jelas. Baru Anda mencari cara entry sesuai dengan arahnya. Jadi contoh, misalkan step nomor 1 saya menemukan satu direction berdasarkan forecasting skill yang saya punya, bahwa euro Jepang yen ini dia mau turun. Jadi directionnya adalah mau turun dan targetnya adalah ke level sekian, level 1.1234 contoh ya. Itu adalah step nomor 1, mendapatkan forecasting skillnya. Lalu step nomor 2-nya adalah bagaimana cara entry-nya. Nah, di sini baru kita masuk ke indikator, ke candlestick pattern, dan lain sebagainya. Anda bisa menggunakan EMA crossover, Anda bisa menggunakan stochastic divergence untuk entry-nya, Anda bisa menggunakan menunggu pin bar, Anda bisa menunggu chart pattern seperti double top atau rising wedge untuk cara entry-nya. Nah, inilah step nomor 2, menguasai cara entry yang benar. Skill nomor 3 atau komponen nomor 3 yang harus Anda punya adalah trading management. Apa itu trading management? Trading management adalah ketika Anda sudah berada di dalam satu posisi, misalkan buy atau sell di satu pair, lalu Anda sudah men-setting stop loss-nya di mana dan targetnya di mana sesuai dengan metode entry-nya atau cara entry-nya, maka tentunya di tengah jalan market ini seringkali itu market tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Kalaupun dia berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, terkadang gerakannya langsung, misalnya contoh Anda buy, targetnya di atas ini, ada berbagai macam cara market untuk naik ke target kita. Cara nomor 1 adalah dia langsung tegak lurus naik hingga kena TP dengan cepat. Mungkin 20 atau 30% probability akan terjadi seperti itu. Tapi lebih dari 50% probability, meskipun dia kena target, terkadang gerakannya itu tidak langsung ya. Dia ada hambatan dulu, dia diaduk-aduk sedikit, baru dia lanjut naik. Terkadang juga 20-30% probability, meskipun kita punya targetnya hampir kena, lalu dia berbalik arah drastis dan sebenarnya nggak kena target gitu ya. Trading management ini adalah bagaimana kita exit posisi jika hal-hal, jadi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang trader. Jadi contoh, kalau dia baru naik, target Anda misalnya 100 pips, dia baru gerak 70 pips, lalu dia berbalik arah, apa yang Anda lakukan? Ini ada berbagai macam teknik dalam mengatasi trading management. Di antaranya adalah Anda membuat satu rules base. Misalnya contoh, kalau saya ada posisi buy dan gerakannya lagi naik, lalu dia ketemu oleh resisten yang cukup kuat, Anda definisikan dulu apa itu resisten kuat. Misalkan ada level supply area, lalu ada EMA 50, EMA 200, semuanya berhimpitan, ada reaksi harga di resisten yang kuat, maka saya
menggeser stop loss saya ke entry point, atau saya ambil posisi saya 50% dan seterusnya. Ini adalah trading management, dan inilah yang bisa menyelamatkan Anda meskipun prediksi Anda misalkan salah, tapi Anda bisa keluar dalam keadaan profit kecil atau mungkin BEP ya, tidak loss dan seterusnya. Ini harus dibentuk oleh trader itu sendiri. Skill nomor 4 atau komponen nomor 4 adalah risk management dan juga money management. Maksudnya apa? Perlu Anda ketahui bahwa trading itu kita menggunakan technical analysis, dan technical analysis itu selalu deals with probability dan never certainty. Jadi kita menghadapi satu kemungkinan kita melakukan backtesting terhadap data dan kita mengambil keputusan berdasarkan kemungkinan terbesar yang akan terjadi. Jadi probability. Oleh karena itu, probability ini bisa terjadi ya, bisa juga tidak terjadi. Kalau Anda prediksinya benar, Anda akan dapat profit. Kalau prediksinya salah, Anda akan kena loss. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya risk management dan juga money management. Jadi ketika Anda salah, pastikan kesalahan Anda itu tidak fatal dan Anda masih bisa bangkit dan terus trading di kemudian hari. Saran dari saya adalah Anda risk per trade 2% sampai 5% dari equity. Jadi kalau Anda punya equity 10.000, Anda hitung dulu 5%-nya berapa dari 10.000. Pastikan kalau Anda prediksinya salah dan kena stop loss, itu loss-nya hanya 5% dari equity. Skill nomor 5 yang terakhir atau komponen yang terakhir adalah mindset management. Jadi di sini kita harus memiliki mindset yang bagus, berpikir positif dan juga selalu fokus di dalam menghadapi market. Dan yang tidak kalah penting adalah Anda lakukan perencanaan trading dengan matang, ya, plan your trade dan trade your plan. Trading sesuai dengan perencanaan Anda. Dalam setiap keputusan Anda harus memutuskan berdasarkan keputusan yang sudah Anda persiapkan sebelumnya. Jadi tidak boleh Anda memutuskan berdasarkan feeling ya dan lain sebagainya. Itulah 5 komponen utama kalau Anda ingin menjadi trader yang profitable dan juga profesional sehingga Anda bisa menghadapi market secara konsisten. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.